Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, ada kita terlebih dahulu ya. Untuk kakak kelas, silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya atur dulu ya. Ya. Isti? Hadir Pak. Oke. Rehana ada? Hadir Pak. Ikron? Hadir. Amin? Zakaria Pak. Iya, Zakaria ada? Hadir Pak. Tadi ini tidak ada ya? Dinda? Hadir Pak. Terus yang tadi siapa ya? Oh, ya. Dewi Pak. Itu masuk semua ya? Iya Ya Pak. Pak. Oke, di sini saya akan dimana tentang mata pelajaran di akidah akhlak. Untuk materi pertama kita tentang bab riya. Ada yang tahu riya? Kalau batu varian itu Pak. Apa? Kalau batu varian itu. Iya, itu namanya riya. Oh iya Bapak bisa aja. Oke, ada yang tahu lagi? Ya. Ingin dipuji Pak. Oke, kita masuk. Pencitraan Pak. Ya, apa lagi? Pamer Pak. Ya. Oke, mungkin dari zaman kalian sudah benar. Pulang Pak. Belum. Belum. Jadi untuk penjelasannya adalah riya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa membenci. Jadi orang ketika melakukan perbuatan kebaikan bisa terlebih di umum seperti apa coba? Karena sholat Pak. Oke, sholat. Umum. Ini seperti sholat ya? Ya saya berdiri ya. Ini seperti sholat. Di saat orang itu melakukan sholat, di saat itu banyak orang, kebiasaan itu orang itu melakukan dengan cara yang baik atau pada istilahnya ingin ketika sholat itu ingin dipuji Pak. ya istilahnya itu melakukan dengan kayak berlebihan. Contohnya Allah seperti kayak musuh-musuhnya. Sebetulnya itu ketika dalam hati biasa itu ingin dilihat orang. Biasanya seperti itu. Ya. Itu namanya tentang riya. Sebetulnya untuk riya itu juga tidak saja banyak. Seperti kita menolong sesama, menolong orang, kan? Bisa umum biasanya menolong dengan ingin mencari perhatian, terus mencari ingin dipuji orang itu namanya. Dalam LKS, ya kan? Riya adalah sikap yang muncul karena kurangnya pemahaman akan tujuan amal dan ibadah yang dilakukan. Jadi orang yang tidak tahu dengan istilah itu biasanya rame ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Jadi ketika orang itu melakukan perbuatan tidak tahu, pada akhirnya istilahnya tidak tahu tentang kenyataan yang sesungguhnya, pasti mereka ingin dipuji orang. Seperti itu. Jadi yang muncul akibat kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dia itu karena ingin dilihat orang, dipuji orang, terus dan sebagainya lah. Akan tetapi ketika orang itu mempunyai iman sesungguhnya, pasti apapun yang perbuatan mereka yang dilakukan pasti karena semata-mata hanya karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan coba di LKS itu kan ada hadis ya. Coba silakan dibaca Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Allah bihi wa may yura'i bihi. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya pada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, itu maka Allah akan mendengarkan kejelekannya pada orang lain. Jadi itu. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekan orang lain. Ya, jadi yang tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Dinda, yang artinya adalah barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan mendengarkan kejelekannya kepada orang lain. Jadi orang yang ingin berbuat baik karena ingin didengar sama orang lain, pasti Allah akan mendengar akan memperlihatkan kejelekannya sendiri. Bagus nggak itu Pak? Ya tidak baik, tidak bagus. Nah, kenapa? Ya percuma, ya kan? Kenapa? Ketika orang itu melakukan kebaikan karena ingin didengar orang lain, itu percuma. Hanya bisa dikatakan hanya dengan sia-sia. Berarti nggak dapat pahala ya Pak ya? Tidak. Ya, jadi itu ya. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekan kepada orang lain. Jadi ketika kita ingin ingin berbuat baik karena hanya ingin dilihat orang lain, maka Allah akan Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kejelekan kita kepada orang lain. Jadi kebalikannya. Seperti perbuatan seperti itu sebetulnya tidak baik. Karena apa? Hanya sia-sia. Karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Ya kan? Jadi itu. Terus di LKS-nya di dalam selanjutnya macam-macam riya, ya. Dalam pelajaran ini dalam riya itu ada 4 macam. Riya dengan badan itu yang pertama, ya. Yang kedua ada riya dalam tingkah laku, yang ketiga riya dengan ucapan, dan yang terakhir adalah riya dengan amal. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya ya seperti riya amal, ya. Kan perbuatan amal juga banyak. Seperti yang saya contohkan tadi, ada sholat, ada sedekah, ada bencana-bencana. Contohnya ketika sedekah, ya ayo sedekah buat bantuan yang kena musibah. Kan gitu. Aku loh sedekah 10 juta, kamu berapa? Jadi ketika orang yang bersedekah 10 juta hanya ingin menunjukkan aku sedekah 10 juta. Pada intinya di dalam hatinya hanya ingin melihatkan apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, dan pastinya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan seperti itu tidak baik. Karena apa? Menunjukkan apa yang dia telah lakukan. Ya, jadi itu. Terus begitu ya Pak ya? Ya. Dan selanjutnya adalah tentang larangan berbuat riya. Assalamualaikum. Sudah. Oke, silakan dibaca Mas Fitron surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamasali safwarin alaihi turabun fa asbahu wa abinu fatarakahu sorda la yaqdirun ala shay'in mimma kasabu Allah la yahdil qaumal kafirin. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan
menjalankan sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih, maka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi yang apa yang tadi dibacakan oleh Mas Ridwan itu artinya dalam berikut ini adalah pandangan para ahli agama. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat mengenai riya yang ditulis dalam kitab Fathul Bari, berkata riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan tidak manusia, lalu mereka memuji pelaku amal tersebut. Kemudian dari Imam Al-Ghazali berpendapat riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka dalam kebaikan. Dari Imam Habib Abdullah Al-Haddad juga berpendapat mengenai riya. Ia berkata riya adalah menuntut kedudukan atau meminta berarti pada orang yang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Jadi itulah pendapat dari para ahli agama. Ya, habis sini silakan membentuk kelompok, dibagi kelompok. Jadi ini aja biar lebih mudah. Dari yang di sini kelompok A, yang di sini kelompok B. Nanti saya sendiri. Ya nanti ada dulunya ya. Nanti apa namanya saya kasih soal dan silakan untuk didiskusikan secara kelompoknya. Ya, jadi itu soalnya kan kelompok A, kelompok B, ya. Itu yang kelompok A, tulislah, ya, tulislah, ya. Perbuatan dia. Contohnya. Jadi contohnya. Oh Ya. iya. Contoh. Jadi apa saja perbuatan dia? Jadi kalian tulis ya. Siap. Sebaik-baiknya. Iya, Pak. 3 atau apa? Iya. Dan untuk yang kelompok B, apa namanya? Berikan contoh untuk menghindari riya. Pak, kita kelompok berapa? Satu kan bisa jaga. Jadi ke belakang kelompok B. Ya, nanti diskusikan ya. Ya. Berapa Pak? Satu. Minimal semua kelompok akan menyebutkan 3 saja wes. Ya. Oke Pak. Waktunya berapa menit Pak? Butuh berapa? 1 menit cukup? 5 menit Pak. Apa kurang? 5 menit. Oke lah, 10 menit saja ya. Ya. Sudah, mana? Sudah. Ya Pak. Cukup ya. 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 Habis ini silakan apa yang kalian sudah tulis silakan disebutkan. Mulai dari kelompok A. Apa tadi tentang apa? Perbuatan riya. Oke, dari perbuatan riya coba sebutkan. Sombong. Terus suka berfoya-foya. Terus Yang paling terakhir ini sering dilakukan, Pak. Foto pakai mukena. foto pakai Mukena. Kalau dia habis sholat itu, Pak. Iya. Foto habis sholat itu kan pakai mukena. Oke, yang pertama adalah sombong. Iya. Sombong kenapa? Sombong karena kelebihan diri sendiri. Oke, berarti menceritakan dirinya sendiri. Iya. Atau menceritakan apa yang kelebihan dari diri sendiri. Nah, seperti itu tidak Baik. ya kan? Kalau kita menceritakan seperti itu tidak Baik. ya, tidak Baik. Baik. Terus selanjutnya ada Foya-foya. ya seperti Belanja yang berlebihan. belanja berlebihan. Agar terlihat lebih. Oke, agar dipandang orang lain. Iya. Biar apa? Biar mereka tahu kesan belanja banyak. Nah, seperti itu tidak boleh. Iya. Ya. Karena apa? Biasanya memunculkan namanya iri. Iya. Nah, seperti itu tidak boleh. Nah. Ya, terus apa lagi Mas? Yang terakhir apa tadi? Foto pakai mukena. Oke, seperti apa? Ya agar kelihatan bahwa ini sudah melakukan sholat, Pak. Itu kan nggak baik, Pak. Katanya sholat nggak boleh disombongkan, dipamerkan.
itu kan tidak terpuji. Ya. Apalagi oke kan. Apalagi pada zaman sekarang kan Oh, sudah iya. canggih. Iya. Terlebih biasanya adalah dari si perempuan. Biasanya habis sholat atau habis sholat tahajud ya kan. Biasa apa namanya buat apalagi sekarang ada Story WA. WA kita Ya, Pak. betul. Story. Habis sholat tahajud nih Bapak punya WA? punya. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu kita boleh ya. Ya. Jadi dan itu pun ya Mas Ya. dari 3 pun itu masih banyak lagi. Iya. Kita dikasihkannya. Oke. Terus selanjutnya dari kelompok B. Apa yang pertama? Apa? Mau apa sini? Tentang apa? Tentang Cara menghindari riya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama yaitu melupakan kebaikan diri sendiri. Yang kedua, meluruskan niat. Yang ketiga, sembunyikan yang baik. Oke. Yang pertama apa tadi? Melupakan kebaikan diri Lupakan. sendiri. Kan kalau kita berbuat baik sama orang nggak usah dibicarakan, Pak. Ya itu nanti kan sia-sia perbuatan baik kita. Ya. Jadi itulah contoh dari untuk menghindari perbuatan riya. Jadi Niatnya itu. harus ditata juga. Nah, jadi seperti itu harus kita lakukan. Ya. Karena apa? Biar kita ketika namanya apa berbuat baik biar dapat pahala. Ya. Kalau kita memamerkan, ya, sudah pahala kita akan kurang atau tidak diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Meluruskan niat. Oke, meluruskan niat. Contohnya apa? Ya. Ini amal dunia. Oke, ya. Ibadahnya karena Allah. Ya, contoh kayak seperti oke lah ketika kita apa namanya kalian masuk sekolah, ya kayak si namanya si Mbak Isti, ya berangkat sekolah berangkat pagi, ya. Apa pada dasarnya berangkat pagi pasti karena apa ini dilihat si cowoknya, ya. Seperti itu tidak boleh, karena apa berangkat sekolah hanya ingin dilihat oleh cowoknya, itu seperti itu tidak boleh. Yang ketiga apa? Sembunyikan amal baik. Apa? Sembunyikan amal baik. Oh, ya, seperti itu harus kita lakukan. Seperti kita Sedekah. sedekah. Terus apa lagi? Apa? Oke, sholat. Terus yang ketiga kita membaca Al-Quran di rumah, rajin, ya. Setiap hari. Apalagi sudah khatam. Nah, seperti itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh apa namanya menghargai perbuatan kita atau perbuatan apa yang kita lakukan untuk beribadah. Ya. Ya, Pak. Jadi itulah dari apa namanya dari perbuatan riya terus untuk menghindari riya. Apa yang kalian disebutkan itulah sebagai contoh yang ada di apa Kehidupan kehidupan sekarang. Ya, seperti itu. Dan itu pun masih banyak lagi, bukan itu saja. Iya, Pak. Coba nanti ketika di rumah saya tanya apa saja ya biar menambah wawasan kalian. Apalagi nanti kalau tidak paham bisa tanya ke Pak Guru. Pak Guru, ya. Iya, Pak. Terus ada pertanyaan? Cukup. Saya, Pak. Apa? Pak, kalau misalkan kita mau beramal ya, Pak, itu ditulis hamba Allah raihana nurani itu boleh tidak, Pak? Ya. Kalau sebetulnya ya lebih baik tidak usah ya. Tapi kalau di saat si apa namanya seumpama dari panitia tersebut ingin mendapatkan data yang baik itu tidak apa-apa. Akan tetapi ketika diumumkan tidak disebutkan namanya itu tidak usah, tidak apa-apa. Ya. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Terus ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Jadi itu ya. Iya. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin sudah waktunya sudah habis. Mungkin kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya, Pak. Terus apa yang tadi dipelajari tolong di rumah apa namanya dipelajari apa yang belum paham itu bisa dicari atau bisa tanya ke orang tua. Ya. Iya, Pak. Ini saja. Silakan bereskan barang-barang kalian.
sini kan pulang. Ya Pak. Boleh. Silakan kita kelas membaca doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya, mungkin saja. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.